Jadi memang Banteng ini kalau diganggu makin seru gitu. Kalau ditindas makin ngelawan gitu. Justru dalam pemilu ini kalau nggak ada gonjang-ganjing kemarin ini mungkin nggak sesemangat ini berjuang ya. Nah ini satu. Masuk langsung jadi wali kota ya kan. 2 kali gubernur, presiden, kemudian anaknya wali kota, mantunya itu. Itu satu orang aja selama sejarah PDI Perjuangan baru itu yang diperlakukan seistimewa itu. Problemnya kecurangan bukan terjadi setelah pencoblosan, yang terjadi sebelum pencoblosan. Apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan kita sudah tahu. Pak Jokowi yang bilang bahwa Gibran itu masih anak kemarin sore, baru 2 tahun, gak mungkin lah gitu loh. Sampai last minute selalu nggak ada, nggak pernah. Tiba-tiba jadi wakil presiden, calon gitu loh. Baik Mas Ciko, di Gunung Kidul. Selamat datang Pak Jokowi, tapi kami memilih Ganjar. Itu sebetulnya ada fenomena apa sih di grassroots Anda tuh? Kok sudah sampai senekat itu gitu loh. Dan udah digebukin juga ya kayak tenang-tenang aja gitu. Ini hanya case biasa, ya insidental saja atau ada apa sih sebetulnya? Di grassroots itu, nah ini walaupun saya termasuk baru ya di PDI Perjuangan ya. Tapi saya udah mengikuti lah seperti apa partai ini. Ya, saya juga mau masuk ke situ kan juga dengan berbagai pertimbangan, nggak serta-merta langsung. Jadi memang Banteng ini kalau diganggu makin seru gitu. Kalau ditindas makin ngelawan gitu. Justru dalam pemilu ini kalau nggak ada gonjang-ganjing kemarin ini mungkin nggak sesemangat ini berjuang ya. Nah ini satu. Di grassroots itu ada ya kekecewaan ya, satu. Di luar soal kekecewaan, di tataran elit sampai grassroots itu kan kita tahu PDI Perjuangan mungkin hanya 2 lah partai yang benar-benar ideologinya kuat dan benar-benar partai kader, dan tidak semua bisa didapatkan dengan instan ketika kita masuk di partai itu. PDI Perjuangan sama Partai Keadilan Sejahtera. Iya benar. Gitu. Ustadz Mardani misalnya dianggap udah senior banget kan di PKS gitu. Tapi tadi dikatakan gitu. Senior masalah jajaran apa? Senior udah tua maksudnya. Senior citizen. Jadi intinya masih ada lagi gitu yang ya kan dewa-dewanya masih ada lagi gitu. Dan PDI Perjuangan juga begitu. Nah, dan kita melihat ada satu sosok yang belum pernah dalam sejarahnya satu orang diistimewakan seistimewa satu sosok ini. Siapa tuh? Yang tadi ditanya terus siapa tuh? Orangnya sama. Orangnya sama. Iya kan? Masuk langsung jadi wali kota, ya kan, 2 kali gubernur, presiden, kemudian anaknya wali kota, mantunya itu satu orang aja selama sejarah PDI Perjuangan baru itu yang diperlakukan seistimewa itu. Kemudian ada, tapi kan seistimewa-istimewanya ketika ada satu permintaan yang dianggap itu sudah bukan, nah ini yang saya harus akui, dan semua orang lawan maupun kawan mengakui soal Bu Mega soal ini. Yang itu tadi, ketika ada permintaan yang bukan hanya, kalau lo meminta sesuatu yang masih dalam tataran melanggar aturan partai atau mendahulukan Anda dibanding kadernya masih bisa lah, kata Bu Mega. Tapi kalau sudah melanggar konstitusi, saya nggak kasih. 3 periode itu. Nah itu loh. Dan sebenarnya itu, ini bukan masalah Bu Mega suka seperti kesannya menghina di umum. Enggak lah, bukan itulah. Itu kan ibu-ibu tua kan, kita tahu lah ibu-ibu kayak gimana ya, benar ya. Oke, saya juga punya ibu usia yang segitu gitu. Ya kan? Kan maklumi. Bukan itu. Jadi sebenarnya alasan utamanya lah itu. Ada sesuatu yang ingin dilanggar, tapi itu lebih besar dari soal ADART PDI Perjuangan. Tapi itu ADART-nya Indonesia gitu. Nah, ini kan itu yang membuatnya. Nah, itu
yang membuat di bawah juga merasa udah mulai, ya kan? Karena memang kita diajarkan untuk menghargai konstitusi, gitu. Buat PDI Perjuangan konstitusi itu yang utama, gitu. Jadi itulah gerakan-gerakan di grassroots itu nggak pakai dipanas-panasin. Enggak ya, emang dari bawah kalau perlu bukan dipanas-panasin, justru malah ditahan-tahan, udah jangan terlalu, ya kan, jangan terlalu gila gitu, ya kan. Apalagi kita punya teman-teman yang kalau udah gerakin massa model-model Bang Adian Apitupulu gitu ya, itu masih agak ada ditahan-tahannya gitu. Jadi bukan suatu yang tentang kecurangan. Sebetulnya kita banyak berharap loh sama militansinya PDIP dan PKS yang luar biasa untuk jagain TPS-TPS itu. Itu kalau ada pembagian yang jelas ya, itu bisa murah tuh politik tuh. Udah ada nggak kira-kira ngobrol? Karena harapan kita besar loh di situ. Problemnya kecurangan bukan terjadi setelah pencoblosan. Iya. Yang terjadi sebelum pencoblosan. Wow. Nah di bab ini ada ruang gelap nih ya. Misal hampir sebagian besar kepala daerah itu PJ dan itu appointed, ditunjuk. Yang nunjuk kalau bupati wali kota itu adalah gubernur. Kalau gubernur menteri dalam negeri. Tapi menteri dalam negeri mengatakan saya nggak mau, itu presiden yang nunjuk. Makanya PJ gubernur DKI adalah sekretarisnya presiden. PJ gubernur Jawa Barat adalah sekretaris medianya presiden. PJ jadi all the president men tuh jalan. Dan memang harus netral. Tapi gini, apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan kita sudah tahu. Pak Jokowi yang bilang bahwa Gibran itu masih anak kemarin sore, baru 2 tahun, gak mungkin lah gitu loh. Sampai last minute selalu nggak ada itu. Nggak pernah. Tiba-tiba jadi wakil presiden, calon gitu loh. Nah, kemudian harapan saya tadinya saya sebagai presiden akan netral. Tapi karena satu putaran masih jauh panggang dari api, dengan sebuah desain di belakangnya ada Pak Prabowo, di hanggar presiden boleh kampanye dan presiden boleh memihak. Sesuatu yang sebetulnya rumit itu. Presiden yang boleh kampanye dan presiden yang boleh memihak itu presiden sebagai personal. Tapi presiden sebagai institusi gak bisa. Karena dia harus di atas semuanya. Dia kepala negara. Dia harus adil. Itu yang kata Pak JK, sumpahnya presiden itu harus adil. Tidurnya saja, jangankan kampanye, dia tetap presiden. Karena dia dijaga sama pas pampres. Nanti dia ngambil cuti, sesuatu yang naif kan, lucu. Kata KPU, presiden bisa cuti. Tahu nggak ke siapa ngajukan cutinya? Ke presiden. Kepada presiden. Dirinya sendiri. Ini aturan yang bikin kita diketawain seluruh dunia gitu loh. Mana ada yang kayak begini gitu loh. Nah, jadi bodoh kolektif namanya gitu. Nah, makanya ada tulisan bagus di Kompas Pak Bambang Kesowo. Kalau ngelihat bolehnya, boleh, tapi mudaratnya itu jauh lebih banyak. Merusak demokrasi, merusak kompetisi, membuat kita ditertawakan. Dan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya udah ketemu tuh RT RW, kita disuruh netral. Dia aja boleh berkampanye, boleh memilih kok gitu. Lah akhirnya berantakan seru tataran. Betul. Dan karena itulah kita harus berani bersuara, berani bersikap, berani ngambil keputusan untuk melawan kezaliman dan melawan ketidakadilan ini. Mundurnya Pak Mahfud, walaupun agak telat, hanya sebatas etik atau ada perlawanan sih? Yang mana nih sebenarnya? Sebenarnya itu gejolak ya di Pak Mahfud sendiri. Sebenarnya emang dari awal Pak Ganjar dan Pak Mahfud
ternyata udah membicarakan di antara mereka berdua. Iya. Bahwa memang sebaiknya Pak Mahfud mundur aja gitu. Secara karena mau etik. maju ya secara etik. Tapi Pak Mahfud ini masih merasa saya diangkat jadi menteri oleh Pak Jokowi, ya kan? Secara terhormat. Secara terhormat. Dan saya ingin tetap berada di kabinet ini karena memang dan Pak Mahfud ini kan diakui baik oleh lawan maupun kawan orang yang punya integritas. Saya nggak pernah melihat orang mengatakan Pak Mahfud maling, nggak pernah. Iya, iya kan? Ya, tapi pejabat lain kan ada pro kontra biasanya. Pro kontranya tuh adalah gitu. Kalau dengan Pak Mahfud nih orang secara umum mengakui dia sosok yang berintegritas gitu. Punya kredibilitas. Dan artinya juga itu salah satu yang dia ingin tunjukkan bahwa udah deh, saya bisa sambil kerja, sambil kampanye juga gitu. Nah ini dia mencoba. Dan dia contohkan, akhirnya juga kan sebenarnya secara elektoral buat kita nggak bagus. Artinya dia kesempatannya untuk turun ke masyarakat tuh kurang jadinya. Yeah. Akhirnya dalam perjalanannya dia tetap tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Enggak. Pada satu tataran titik tertentu memang ada beberapa kejadian ya. Yeah. Ketika Presiden mengatakan soal netralitas ya. Terus juga di berbagai kesempatan memang ada ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan menteri-menteri yang ditunjukkan, penyelewengan kekuasaan dan anggaran. Saya bilang penyelewengan kekuasaan anggaran itu artinya kalau menteri di waktu kerja bahkan di acara-acara kementerian ngajak anak buahnya untuk mendukung gitu. Salah satu paslon itu sebenarnya udah penyelewengan anggaran gitu. Jadi itu makin membuat dia gelisah. Dan di satu sisi secara elektoral kita kurang bisa memanfaatkan Pak Mahfud untuk berkampanye karena waktu-waktunya dia benar-benar rigid. Dia nggak mau seperti yang lain, dia benar-benar ya kalau gue nggak cuti gue nggak kampanye gitu. Yeah. Gue nggak akan juga terselubung ngajak anak buah untuk ini. Akhirnya itu menjadi keputusan. Jadi etik saja ya? Etik lah. Karena gini. Terus menteri-menteri yang lain kenapa nggak ditarik juga? Nah itu memang Bu Megawati, setahu saya juga nggak pernah nanya langsung, itu juga nggak pernah menjadi pembicaraan di TPN atau PD Perjuangan. Tapi kalau kita lihat dari perkataan-perkataan beliau sebelum-sebelum ini adalah dia ingin bilang perintahnya sementara untuk menteri-menteri di PD Perjuangan adalah kita tetap komit menyelesaikan tugas-tugas kita sampai selesai periode pemerintahan ini. Itu aja sih.